Surprise waktu di Singapura, ya, di mana wusnya gitu, tahu mereka. Jadi dia memantau dari Singapura, Malaysia memantau bahwa ini adalah satu kejayaan Indonesia yang melompat. Tentang kemajuan high speed rail, saya nak tahu sama ada perancaman masa depan. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai kereta cepat. Kereta cepat Indonesia rupanya laris manis. Jangan heran jika perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung terus ditambah. Sebelumnya pembangunan kereta cepat menuai banyak kritik. Tapi jangan lupa pula membangun kereta cepat tidak seharusnya dihitung semata-mata dari segi untung rugi, karena hal ini termasuk layanan publik. Jadi membangun kereta cepat ibarat membangun jalan raya atau fasilitas umum. Kalau hitungannya dari segi bisnis semata, tak akan mungkin dibangun. Dan itulah yang terjadi di Malaysia. Rencana kereta cepat Singapura-Kuala Lumpur yang digagas lebih awal justru belum dimulai karena ditunda. Dan Malaysia harus membayar denda ke Singapura. Tapi setelah Indonesia berhasil, Malaysia pun mulai lagi membahas kereta cepat. Yuk kita simak video berikut ini. Jawab soalan ini, yaitu tentang kemajuan high speed rail yang saya fikir dulu pun telah dibincang dalam kabinet. Kita telah menyelesaikan masalah kita dengan Singapura walaupun kita terpaksa membayar ganti rugi. Jadi itu bermakna bahawa tidak ada lagi kaitan kita dengan Singapura walaupun Singapura berminat untuk menyertai. Saya nak tahu sama ada perancaman masa depan. Kerana rasa saya itu telah pun diteliti halus dulu. Nampak memang dikatakan viable. Malah bukan setakat ke Kuala Lumpur, perancangan seterusnya untuk pergi ke utara sampai ke Bangkok. Kerana di Thailand sudah ada pun satu high speed rail yang mereka sedang bina sekarang untuk turun ke selatan sampai ke Semenanjung. Jadi saya nak tahu apa perkembangannya, ada nak diteruskan ataupun tidak. Terima kasih Yang Berhormat Pago. Seperti yang Berhormat Pago tahu bahawa memang perjanjian bilateral dengan Singapura itu telah pun ditamatkan. Apabila semasa zaman pentadbiran Yang Berhormat Pago telah pun memutuskan supaya perjanjian itu ditamatkan dan pampasan telah pun diberikan kepada pihak Singapura. Jadi kita bebas untuk menentukan hari tuju yang baru. Apa yang dilaksanakan sekarang ini ialah kita sedang mencari satu model baru pelaksanaan. Model pelaksanaan baru yang kita cubakan ialah mencari sama ada pihak swasta boleh menampung perbelanjaan capex untuk membina jajaran ini dan juga dari segi sistemnya, dari segi tracknya dan juga mengoperasikan perkhidmatan tersebut. Tetapi satu perkara prinsip yang kita perlu persetujui ialah ia mesti menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Singapura secara point to point. Sebab kalau dia hanya sampai ke Johor Bahru, dia tidak akan menjadi viable kerana dia tidak menghubungkan dua bandaraya yang terbesar ataupun bandaraya utama di ASEAN ini. Jadi mesti menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Singapura. Kalau nak hubungkan dengan Singapura, maka kita juga memerlukan persetujuan mereka dari segi pelaksanaannya. Setakat ini, walaupun baru-baru ini, beberapa hari yang lalu kita telah mengadakan leadership retreat dengan pihak Singapura, perkara ini masih belum dibincangkan kerana kita pada ketika ini, pihak Malaysia melalui MyHSR Corp sedang melaksanakan RFI, Request for Information, yang memang telah pun berlalu beberapa bulan. Banyak syarikat yang berminat, mereka telah menghantar proposal. Ada yang minta supaya diberikan sedikit masa lagi untuk mereka mengutamakan cadangan mereka. Kita sedang pertimbangkan sama ada diberikan masa tambahan. Tapi kita nak mencari satu kaedah pembiayaan yang sesuai terlebih dahulu sebelum kita pergi mencadangkannya kepada pihak Singapura. Seperti yang dipertimbangkan sebelum ini. Mengapa kita nak lihat kembali model pelaksanaannya? Kerana kita tahu bahawa sebahagian besar track di antara HSR ini terletak dalam bumi Malaysia. Jadi sudah tentunya kita nak melihat satu model pembiayaan yang lebih memberikan kelebihan kepada negara kita. Tetapi pada masa yang sama, apa sahaja pengoperasian track ini juga memerlukan persetujuan daripada pihak Singapura. Jadi kita kena cari satu kaedah di mana ia boleh dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Setakat ini RFI sedang dijalankan. Apabila siapnya RFI ini akan kita bentangkan kepada kabinet. Kalau kabinet bersetuju, maka kita akan berbincang dengan pihak Singapura. Saya rasa Yang Berhormat, pada tahap ini kita hanya fokus dulu kepada di antara Kuala Lumpur ke Singapura.
Kuala Lumpur ke Bangkok itu mungkin fasa kedua yang memerlukan satu capex yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada apa yang untuk diperlukan untuk Singapura. Untuk KL Singapura pun saya rasa bukannya mudah untuk sektor swasta untuk membiayai keseluruhannya, tetapi kita terbuka untuk menerima cadangan-cadangan yang ingin disampaikan. Begitulah guys perbincangan tentang kereta cepat di Parlemen Malaysia. Rupanya pemerintah Malaysia tak ingin mengeluarkan anggaran untuk proyek kereta cepat, dan hal itu tampaknya akan sulit diwujudkan. Dari hitung-hitungan bisnis, akan lama pula kereta cepat balik modal. Jadi sekali lagi, membangun kereta cepat harus dianggap menyediakan layanan umum. Yuk kita lanjut lagi ya. Pembuatan kereta cepat ini kan itu PR saya yang terakhir. Yang besar gitu ya. Kalau salah-salah itu fail. Jadi saya wanti-wanti kepada teman-teman saya di stakeholder, hati-hati dan perform dan komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik. Makanya kita ajak rame-rame ke sana. Dan kita buatlah yang namanya WUS. WUS itu adalah dialektika antara masyarakat dengan Pak Presiden. Akhirnya kita putuskan WUS yang artinya cepat dan melesat gitu ya. Dan saya surprise waktu di Singapura, di mana WUS-nya gitu. Tahu mereka. Jadi dia memantau dari Singapura dan Malaysia memantau bahwa ini adalah satu kejayaan Indonesia yang melompat dibandingkan mereka. Makanya saya sebutkan bahwa kita memerlukan transportasi bukan hanya untuk functional, tapi kita juga perlu untuk branding dan pride. Mengangkat nama baik bangsa. Kereta cepat juga yang menghujat banyak sekali tapi setelah itu kemudian semuanya turut bangga begitu. Apa lesson-lesson yang bisa disampaikan? Saya pikir butuh kedewasaan politik. Kalau itu lawan politik, jangan asal bunyi untuk memberikan kritik yang tidak proporsional. Jadi saya sarankan pada dunia politik, kita boleh lawan lah satu sama lain. Tapi once itu sudah diputuskan, kita harus dukung, Pak. Jadi sudah diputuskan kereta cepat harus semua dukung. Diputuskan IKN semua harus dukung. Jangan celometan di mana-mana, Pak. Karena ini kalau IKN jadi, Pak, wah luar biasa, Pak. Luar biasa. This is Indonesia's first high-speed train. It will lead me to Bandung. It's part of the Belt and Road Initiative. Let's have a look. So we are now heading to Bandung at exactly 1 p.m. Jakarta time. We'll see at what time we'll actually arrive in Bandung. It's supposed to be just 45 minutes. You can see the speed of the train, 334 kilometers per hour. That's actually very fast. And it's not really shaky. This is toilet. Typical toilet. Looks clean. Place to store your luggage. This is first class. Okay, so this is after several attempts. Let me try again. After several attempts, look at that roll up.
menyenangkan karena sebelumnya pernah naik kereta cepat di Arab dan Korea. Jadi ketika di Indonesia ada ini, saya tertarik untuk coba dan feel-nya sama. Jadi menyenangkan dan ada kebanggaan tersendiri sih Indonesia akhirnya punya kereta cepat. We've arrived here in Tegaluar. That's the station, the end station, the fourth station. It was a very comfortable ride in just about 46 minutes. Apparently there were a few buses to take me downtown, but I've missed all of them. So the only option for me now to go to downtown Bandung is to take a taxi because this station here, the end station Tegaluar, is on the outskirts of Bandung. If you probably can see the mountains, this is not downtown. If I take a cab, it's only apparently a 15-minute ride. So let's do that. Begitulah guys liputan kereta cepat Indonesia oleh media Singapura. Mudah-mudahan pembangunan kereta cepat segera diteruskan hingga menghubungkan Pulau Jawa. Layanan transportasi serupa perlu pula disiapkan di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.